Kalau semua hal dikaitkan dengan sihir, bukankah akhirnya semua orang bisa dianggap kena sihir? Belum lama ini, aku nemu salah satu akun praktisi ruqyah yang mungkin karena jualannya itu praktek ruqyah, jadinya kok kayaknya semua diklaim sihir ya. Jerawatan dibilang sihir. Hati-hati jika di wajah Anda ada jerawat dan flek hitam, tapi tidak hilang-hilang ketika Anda ikhtiar menggunakan produk-produk kecantikan seperti skincare dan lain sebagainya. Dan ini terjadi bertahun-tahun. Bukannya hilang jerawat Anda, tapi justru semakin parah. Hati-hati ya, karena ada sihir yang dibuat oleh dukun dan kemudian sihir itu diletak di wajah sehingga dia membuat wajah menjadi jerawatan, kusam, dan susah untuk disembuhkan. Nggak teratur juga dibilang sihir. Ada 3 ciri-ciri kalau dalam tubuh Anda ada gangguan sihir yang disebut dengan sihir pendarahan. Apa itu sihir pendarahan? Sihir pendarahan adalah sihir yang dibuat oleh tukang sihir agar Anda susah dapat anak. Ketika tukang sihir mengirimkan jin masuk ke dalam tubuh Anda, maka dia akan masuk ke dalam rahim, kemudian dia menginjak-injak syaraf yang ada di rahim Anda, sehingga haid Anda tidak teratur, kadang terlalu banyak, atau kadang haid Anda tidak datang-datang. Rumah tangga bermasalah dibilang sihir, mimpi ular katanya sihir. Semakin kesini, gejala sihir terasa makin luas dan abstrak. Dan justru karena abstrak, klaimnya jadi sulit dibuktikan. Karena hampir semua masalah manusia akhirnya bisa dimasukkan ke kategori gangguan gaib. Padahal banyak hal tadi sebenarnya sudah punya penjelasan medis dan psikologis. Jerawat bisa karena hormon, mimpi aneh adalah hal normal dalam psikologi tidur, dan hubungan rumah tangga bisa rusak karena komunikasi yang buruk. Tapi ketika semua langsung ditarik ke sihir, orang mulai takut, dan rasa takut bisa membuat sugesti bekerja semakin kuat. Di dunia psikologi, ada yang namanya placebo effect. Ketika seseorang benar-benar percaya dirinya terkena gangguan gaib, tubuhnya bisa ikut merespons seolah ancaman itu nyata. Lalu datang proses ruqyah, ayat dibacakan, suasana dibuat serius, dan pasien diyakinkan bahwa dirinya akan sembuh. Bagi sebagian orang itu terasa sangat nyata, bukan karena mereka pura-pura, tapi karena pikiran manusia memang bisa mempengaruhi tubuhnya sendiri. Menurutku, ruqyah yang masih masuk akal adalah ruqyah yang diposisikan sebagai doa atau dukungan spiritual, bukan yang mengklaim bisa memastikan ada jin, sihir, atau menyembuhkan segala penyakit tanpa bukti yang jelas. Orang kesurupan itu adalah sebetulnya pada dasarnya dia itu mencari perhatian. Gitu. Mana ada orang kesurupan di kamar sendirian? Nggak ada itu. Oh, sendirian di kamar kesurupan? Nggak ada. Kesurupan itu selalu di depan banyak orang. Selalu itu, selalu. Kejadian kesurupan itu nggak ada lah orang di kamar mandi sendirian. Nggak ada, nggak ada. Makanya ya yang namanya kesurupan itu hampir pada umumnya semuanya itu adalah orang yang nggak terkenal gitu. Kalau di sekolahan itu yang namanya pelajar teladan, bintang kelas, diva sekolahan, pemain band yang terkenal, nggak kesurupan itu. Dia udah dapat perhatian setiap saat itu.